kita lihat stressing yang sudah berhasil. Nih. Jadi seperti ini. Ini kalau ada semutnya tidak apa-apa, karena semutnya ini sangat berguna. Ini gunanya semut ini justru nanti akan membersihkan, Mbak. Akan membersihkan sisa-sisa dari serangga yang mati atau apapun. Jadi ini yang sudah berhasil stressing. Nah, ini kita akan lakukan stressing. Kita akan lakukan stressing atau proses mengeluarkan bunga vanili. Jadi ini intinya, ini tadinya kan pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif ini pertumbuhan tunas dan daun. Nah, ini akan kita hentikan menjadi pertumbuhan generatif. Istilah dari stressing ini kan menghentikan pertumbuhan vegetatif supaya menjadi pertumbuhan generatif. Dengan demikian akan mengeluarkan bunga seperti yang di sini ini, seperti keluar bunga seperti ini. Nah, sekarang kita akan lakukan stressing dengan berbagai cara. Yang pertama, stressing itu, Mbak, ini stressing yang paling mudah. Itu sebenarnya paling benar itu stressing di ruas terakhir di sini. Itu kita tekan sehingga ini pecah. Nah, dengan pecah ini nanti nutrisi ini akan mengumpul di sini tapi tidak muncul tunas. Tapi dengan catatan stressing ini yang dengan cara seperti ini itu setelah di stressing itu tidak ada hujan. Nah, ini berlaku untuk beberapa tahun yang lalu yang ketika musim kemarau itu tidak ada hujan. Jadi nanti misalnya hari ini tanggal berapa ini? Tanggal berapa, Mbak? 21. Tanggal 21 Juni 2021. Nah, beberapa tahun yang lalu ketika sudah memasuki bulan Juni, apalagi bulan Juli, itu ketika stressing hujan tinggal sedikit. Akan tetapi karena sekarang ini musimnya berubah-ubah dan banyak hujan di musim kemarau, sehingga stressing dengan cara ini sudah tidak relevan lagi. Atau bisa dikatakan di daerah kami, di daerah sini, yaitu di tengah Jawa Tengah, itu sudah tidak relevan lagi stressing menggunakan ini, kecuali di lahan-lahan yang kemaraunya tidak banyak hujan. Jadi untuk lahan yang kemaraunya tidak banyak hujan itu bisa dilakukan stressing seperti ini, dengan catatan setelah stressing hujannya tinggal sedikit atau sudah tidak hujan lagi, sehingga nanti nutrisi ini akan mengumpul di sini lalu nanti berubah menjadi pertumbuhan generatif. Karena berubah menjadi pertumbuhan generatif sehingga mengeluarkan bunga, itu yang pertama. Yang kedua, dikarenakan ini sekarang musim itu sudah tidak bisa dipastikan bahwa tidak ada hujan. Menurut BMKG saja di daerah sini itu pada bulan Juli masih ada 8 kali hujan. Lalu di bulan Agustus masih ada 12 kali hujan, sehingga ini keberhasilan stressing seperti ini sudah diprediksikan sudah tidak bisa berhasil. Ini nanti kalau di budget ini masih ada hujan, di mahkota sini akan keluar tunas. Sehingga supaya stressing berhasil maka kita lakukan cara lain. Yang pertama ini dengan alat cutter. Dengan cutter ini sekitar 30 cm ya, sekitar 30 cm. Ini pertemuan antara tua dan muda, katakanlah seperti itu. Ini kita potong. Yang motong bukan di sebelah jauh dari ruas. Jadi motongnya jauh dari ruas, jangan dekat dengan ruas. Ini untuk mengantisipasi supaya tidak secepat tumbuh tunas. Ini jadi kalau ini yang mau kita potong berarti motongnya di sebelah sini. Seperti itu. Nah, seperti itu. Ini juga ada resiko. Resikonya alat yang digunakan harus steril, kalau tidak nanti infeksi ke sini. Maka ini cara yang
kedua. Cara yang ketiga itu justru malah menggunakan tanpa menggunakan alat. Ini akan lebih aman karena lebih steril. Jadi tinggal pakai tangan, ini dipotong seperti ini. Nah, seperti ini udah selesai. Cuma ini yang pertama, ini karena ini masih nanti ada hujan lagi, maka ketika ini mengering, ini harus anukan lagi, dipotong lagi supaya nanti getah ini akan keluar terus. Itu yang pertama. Oh ya, sebelumnya sulur harus diatur ini menghadap ke bawah supaya nanti nutrisi itu turun, lalu dia lebih mudah mancurnya. Dan di sini ini akan menjadi mahkota. Mahkota ini nanti biasanya untuk tumbuhnya tunas. Ini kita atur dulu Mbak, sulurnya supaya menghadap ke bawah lebih banyak. Jadi titik luncurnya lebih panjang. Seperti ini Mbak. Nah seperti ini. Asal tidak menempel tanah. Ini yang pertama. Dan akar-akar yang menempel seperti ini kita lepas. Akarnya kita lepas, lalu kita luncurkan ke bawah. Setelah ke bawah nanti kita potong seperti ini. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Cara kedua ini. Cara pertama tadi ditekan, cara kedua dipotong. Pemotongan bisa menggunakan alat, tapi harus steril, atau menggunakan tangan, ini lebih aman, jadi lebih steril. Ayo kita cari yang lain untuk stressing. Ini stressing yang cara ketiga pada musim hujan. Jadi intinya ini stressing gimana caranya berhasil walaupun masih banyak hujan. Cara ketiga menggunakan api ini Mbak. Nanti kita lihat dulu, kita cari dulu. Ini seperti ini Mbak. Ini posisinya seperti ini sulurnya. Ini kita lepas dulu beberapa akar-akarnya kita lepas dulu. Kita lepas lalu kita luncurkan ke bawah seperti ini. Yang penting tidak menempel di tanah. Ini seperti ini. Ini yang cara ketiga untuk mengantisipasi apabila stressing tapi masih terjadi hujan. Salah satunya seperti ini Pak. Ini tutup 30 cm. Ini sebelah sini yang kita nah seperti ini Mbak. Oke, nah inilah 3 cara stressing. Yang pertama stressing dengan kondisi cuaca yang normal, yaitu ketika musim kemarau sudah tidak ada hujan. Yang kedua stressing yang memang terjadi saat ini di daerah kami, walaupun musim kemarau tapi masih banyak hujan, sehingga stressingnya harus dengan perlakuan khusus supaya stressing berhasil mengeluarkan tanaman mengeluarkan bunga. Yang pertama tadi dipotong dengan alat atau dengan tangan. Dengan tangan lebih masuk akal, lebih relevan karena jauh dari infeksi. Lalu yang ketiga yaitu stressing dengan menggunakan api. Demikianlah stressing atau proses mengeluarkan bunga supaya bisa di-approve oleh teman-teman. Semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.